Komisi 10 DPR RI meminta pemerintah segera mengeluarkan peraturan satu pintu terkait pengangkatan guru dan tenaga pendidikan honorer menjadi aparatur sipil negara. Ditemui di Gedung Nusantara 1 DPR RI, Wakil Ketua Komisi 10 DPR RI Agustina Wilujeng Pramustuti mengatakan, regulasi terkait pengangkatan GTK honorer sudah ditetapkan pemerintah. Namun hingga saat ini, belum ada keselarasan antara peraturan pusat dan peraturan daerah tentang pengangkatan GTK honorer. Diperlukan koordinasi satu pintu oleh sebuah lembaga terkait sebagai leading sektor yang mengatur proses pengangkatan GTK honorer menjadi ASN. Masalahnya kan setiap lembaga ini mengeluarkan peraturan sendiri-sendiri yang akhirnya membuat prosesnya itu menjadi lama. Karena masing-masing itu saling terkait tetapi sistem teknisnya tidak dikaitkan. Membuat makro strategis dan mikro teknis itu tidak dilakukan. Pemerintah beralasan pengangkatan GTK honorer menjadi ASN belum terlaksana karena masih terkendala masalah anggaran. Padahal, menurut Agustina, anggaran pendidikan sebesar 20% dari APBN seharusnya dapat mengcover pengangkatan GTK honorer di seluruh wilayah Indonesia, dari tingkat pusat hingga tingkat daerah. Orang juga sudah melihat rilis di media di mana-mana bahwa Dikti itu berapa, kemudian Kemendikbud berapa, yang lainnya kemana? Kita sendiri memiliki kepentingan yang sama bahwa amanat undang-undang, amanat konstitusi untuk 20% itu seyogyanya lebih banyak digunakan untuk pendidikan bagi generasi muda. Tugas lain adalah bahwa kita harus membawa aspirasi para tenaga honorer yang telah melakukan pengabdian sekian lama dengan berbagai macam keinginannya. Ada yang bersedia diangkat menjadi P3K, ada yang hanya bersedia diangkat menjadi PNS, ada yang pasrah, ada yang sudah putus asa, dan lain sebagainya. Tugas politik bagi kita, para politisi, anggota Komisi 10, anggota DPR RI, seperti yang disampaikan oleh Otto von Bismarck, ya, the former Minister of Prussia pada abad ke-18 menuju 19, that politics is the art of possible, the attainable, the art of the next best. Maka dengan berbagai macam masukan dari para pakar tadi, membawa kita pada sebuah formula bahwa ada kemungkinan apa yang diinginkan oleh para tenaga honorer untuk diangkat, itu bisa dilaksanakan. Hanya tentu rule of the game-nya harus diikuti. Kemarin Ibu Sesdirjen GTK, Prof. Nunuk, bersama saya berada di Kunspik di Sragen menyampaikan bahwa tes yang diberikan kepada para guru adalah tes khusus sesuai dengan pembidangan yang mereka ajarkan kepada para siswa. Nah, itu baru mereka ketahui kemarin. Dari berbagai macam perbincangan dengan para guru honorer itu, memang guru honorer selama ini berada pada posisi terprovokasi bahwa mereka akan mendapatkan tes yang sama dengan tes CPNS atau tes yang lainnya. Bahkan sudah pernah mereka dikumpulkan oleh sebuah institusi dan dibuat kayak semacam tryout. Soal-soal yang diberikan itu soal-soal yang sungguh-sungguh mereka merasa bahwa pasti aku tidak lolos. Bukan tes menurut pembidangan seperti yang disiapkan oleh dari Kemendikbud. Maka saya kemarin berkali-kali bersama dengan teman-teman yang Kunspik di Sragen menyampaikan kepada publik, dan saya ingin seluruh teman dari seluruh fraksi menyampaikan kepada jaringannya masing-masing bahwa tes yang akan diberikan kepada calon guru honorer ini adalah tes menurut pembidangannya. Namun demikian tentu ada konsekuensinya, artinya nanti kalau sudah lolos tes sebagai tenaga P3K menjadi dari guru geografi misalnya, ya tentu untuk bisa menjadi guru matematika bagaimana?
Nah, ini pertanyaan selanjutnya adalah demikian untuk teman-teman guru honorer. Saya kira segala sesuatu memang memiliki konsekuensi dan segala sesuatu memang harus dicarikan jalan keluar. Masalah ini cukup pelik buat kita. Para anggota Komisi 10 trennya adalah membela tenaga honorer ini supaya semudah mungkin, secepat mungkin mereka diangkat. Namun sebagai lembaga politik tentu kita tidak bisa ngawur berbicara, tentu kita tidak bisa hanya mengentertain para tenaga honorer itu menjadi senang kepada kita, kemudian memberikan pilihannya kepada partai kita, tetapi kemudian berujung pada sesuatu yang tidak baik bagi negara dan generasi muda. Kami panggil maka 6 tokoh-tokoh kepakaran untuk memberikan masukan yang cukup menyeluruh